Shalom Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, jumpa kembali dengan saya di dalam Renungan Malam. Tema Renungan Malam kita pada malam hari ini mengenai perbuatan baik dan kehidupan yang kekal. Diambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-19 ayatnya yang ke-16 sampai 22. Di bawah perikop orang muda yang kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, pertemuan anak muda yang kaya ini, yang masih muda di usianya tetapi dia sudah bisa menjadi pemimpin, dia memiliki harta kekayaan yang berlimpah, dia juga seorang pemuda yang baik hati, yang mengerti akan tata krama, sopan santun, bagaimana menghormati orang tua, dan dia juga belajar untuk berbuat baik kepada semua orang. Saya pikir semua orang tua akan mencari menantu seperti ini. Tetapi justru kualitas yang dicari sebagai menantu ini ditolak mentah-mentah oleh Tuhan Yesus. Apakah yang masih kurang di dalam kehidupan anak muda ini? Bapak Ibu, jika kita cermati dengan baik, perbuatan baik kadang menjadi suatu perasaan yang bahagia, perasaan damai sejahtera yang semu di dalam hati manusia. Bukankah ketika kita melakukan banyak perbuatan baik kepada orang lain, menolong sesama,
memperhatikan anak-anak yatim, memberikan sumbangan ke sini dan ke sana, itu akan membuat hati kita menjadi sejahtera. Itu akan membuat hati kita menjadi bahagia. Semakin banyak berbuat baik, semakin bahagia hati kita. Ketika kita merasakan hati kita bahagia, kita akan berpikir bahwa saya adalah orang yang bahagia. Saya adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Saya memiliki damai sejahtera, sehingga saya adalah orang yang baik-baik saja. Perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan memberikan satu perasaan damai sejahtera yang semu di dalam hati kita. Inilah yang membuat mengapa Alkitab, agama Kristen, mempunyai satu ajaran yang sangat berbeda dengan ajaran-ajaran agama lain ataupun kepercayaan yang lain. Karena jelas tegas Alkitab mengatakan bahwa perkara memperoleh kehidupan yang kekal bukanlah karena pahalamu. Perkara memperoleh kehidupan yang kekal bukanlah karena perbuatan-perbuatan baik yang sudah engkau lakukan. Perbuatan-perbuatan baik yang sudah engkau lakukan, yang menghasilkan kebahagiaan di dalam hidupmu, yang membuat hatimu menjadi tenang dan damai sejahtera, seolah-olah engkau berkata, saya sudah melakukan apa yang baik, dan engkau seolah-olah berpikir, saya sudah masuk ke surga meskipun saya belum sampai ke sana. Ini adalah suatu perasaan yang semu, yang menurut Alkitab bahwa kehidupan kekal tidak harus dicapai dengan cara yang seperti itu. Ini yang kadang menjadi satu ganjalan buat kita, untuk kita bisa lebih beriman kepada Yesus Kristus saja. Bagi kita, kalau cash and flow itu seimbang, apa yang kita dapat dari dunia ini, apa yang kita inginkan dari dunia ini kita memperoleh, apa yang ingin saya beli dari dunia ini saya dapatkan, apa yang saya cari dari dunia ini saya memperoleh. Maka ketika saya memperoleh segala sesuatunya, saya juga mulai membagi-bagikan kepada orang lain, maka sejahteralah hidup saya. Seimbang, sesuatu yang seimbang membuat saya menjadi nyaman, sesuatu yang seimbang membuat saya menjadi bahagia. Tetapi itu adalah sebuah kebahagiaan semu, Bapak Ibu. Karena sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan yang mendatangkan kebahagiaan bagi diri kita di dalam dunia ini, itu bukanlah menjadi sebuah jalan bagi kita untuk kita menuju kepada kehidupan yang kekal. Dan Tuhan tahu isi hati pemuda itu. Ketika Tuhan bertanya, apakah engkau mau tahu apa itu perbuatan baik? Perbuatan baik itu adalah turutilah segala perintah Allah. Orang muda itu bertanya, perintah yang mana? Lalu Tuhan mulai jabarkan, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan hukum yang ke-10 yang merupakan hukum yang ke-6 di dalam hubungan dengan sesama adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hukum yang ke-10, jangan mengingini milik sesamamu. Dengan kata lain, kau harus mengasihi sesamamu, jangan menjadi iri, jangan menjadi dengki. Ke-6 hukum ini sudah dilakukan, dan bagi anak muda ini ada satu perasaan yang tenang, ada satu perasaan yang bahagia, tetapi tetap ruang di dalam hatinya ada yang kosong. Dia ingin sekali tahu apa sih yang kosong itu. Dia penasaran. Dan Tuhan katakan, jual semua apa yang engkau miliki. Ketika jual apa yang kau miliki, tinggalkan semua apa yang kau miliki, ini cash and flow-nya ini menjadi tidak seimbang. Ketika dia melepaskan semua yang dia miliki, dia tidak dapat lagi, saya mengingini ini, dari dunia ini saya ingin mendapatkan ini, dari dunia ini saya mencari ini, dari dunia ini saya ingin menikmati ini, dan semua yang saya miliki saya juga ingin bagi-bagikan kepada orang. Ketika Tuhan katakan, semuanya ini tinggalkan, apa yang engkau mau, apa yang engkau miliki, tinggalkan dan ikutlah aku. Alkitab mengatakan anak muda ini tidak berkata apa-apa, dan dia meninggalkan Tuhan.
Bapak Ibu, kalau bukan anugerah Tuhan menaruh iman di dalam hati kita untuk kita bisa mempercayai Dia bergantung penuh seperti seorang anak kecil. Perhatikan nats sebelumnya dari Matius pasal 19 ini. Matius menempatkan bagaimana Allah Tuhan Yesus menghormati anak-anak kecil dan memberkati mereka. Setelah itu baru kisah orang muda yang kaya ini. Tuhan ingin kita memiliki hati yang betul-betul bergantung kepada Tuhan, jauh melebihi dari keinginan kita mendapatkan segala sesuatu di dalam dunia ini. Lepaskan itu. Tetapi apakah itu bisa sebagai seorang anak manusia? Tidak. Saudara dan saya, selagi masih ada nafas kehidupan, kita masih punya keinginan-keinginan, masih punya cita-cita yang ingin kita raih, yang ingin kita ambil di dalam dunia ini. Tetapi hanya anugerah Tuhan yang Tuhan taruh di dalam hati kita, yaitu anugerah hidup yang kekal, cinta kasih kepada Allah yang ada di dalam hati kita. Cinta kasih yang ada di dalam hati kita kepada Allah, itulah yang memampukan kita untuk kita bisa beribadah yang benar kepada Tuhan. Bukan karena saya sudah mendapatkan kebahagiaan yang semu, karena saya sudah banyak berbuat baik, hati saya bahagia, hati saya damai sejahtera, maka itu berarti Tuhan hidup dalam hidup saya. Tidak, belum tentu. Tetapi apabila anugerah hidup yang kekal sudah Tuhan berikan kepada kita dan Tuhan taruh di dalam hati kita, ada satu kemampuan rohani bagi kita untuk meninggalkan apa yang kita inginkan dan ikut Tuhan. Ada satu kemampuan rohani untuk kita bisa bergantung kepada Tuhan dan mengabaikan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Kemampuan itu hanya bisa kita beroleh jika Sang pemilik hidup kekal itu sudah tinggal di dalam hati kita. Ini yang belum diperoleh oleh orang muda yang kaya ini. Dengan kekuatannya, dia mampu membagikan apa yang dia miliki. Dengan kekuatannya, dia mampu bersikap berbuat baik sebagaimana hukum-hukum dan perintah-perintah Tuhan. Dan itu membuat dia bahagia dan itu membuat dia damai sejahtera. Tetapi ketika Kristus hadir di dalam kehidupannya, dia merasakan ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang kosong. Dan Tuhan tahu kekosongan itu adalah karena apa? Karena engkau belum bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena di dalam hatimu belum ada aku yang tinggal di sana. Sehingga ketika Tuhan katakan tinggalkan semuanya dan ikut aku, dia ragu, dia meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, adakah Sang pemilik hidup kekal itu sudah tinggal di dalam hatimu? Adakah Yesus Kristus bertatah di dalam hatimu? Adakah imanmu adalah iman yang sungguh-sungguh bersandar kepada Yesus Kristus? Jangan memiliki kebahagiaan yang semu hanya karena engkau berbuat baik, engkau bahagia dan engkau merasa I'm okay. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan yang mengasihi kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu pada malam hari ini. Satu firman yang jika kami tidak mendalami, merefleksikan hidup kami akan kebenaran firman-Mu, maka kami tidak mengerti apa itu artinya bahagia sejati. Kadang kami sudah puas ketika kami banyak berbuat baik terhadap sesama. Ketika kami menyayangi orang tua, menyayangi saudara-saudari seiman, menyayangi orang-orang di sekitar kami tidak berbuat jahat, kami melakukan perbuatan-perbuatan baik. Dan itu sudah membuat hati kami bahagia, membuat hati kami sejahtera, dan kami merasa hidup kami baik-baik saja. Tuhan, berikan kegelisahan di dalam hati setiap kami jika kami belum memperoleh hidup yang kekal itu di dalam Kristus Yesus. Jika sesungguhnya Sang pemilik kehidupan kekal itu belum bertatah di dalam hati kami, masuklah dan tinggallah di dalam hati kami, di dalam lubuk hati kami yang terdalam.
Maka ketika Engkau hadir di dalam hati kami, Engkau memampukan kami untuk kami bisa menjadi pengikut Tuhan yang setia. Ketika Engkau hadir di dalam hidup kami, maka ada kemampuan rohani bagi kami untuk kami dapat memandang Tuhan jauh lebih dari segalanya dibandingkan memandang dunia ini. Tuhan, hadirlah di dalam hati setiap kami, khususnya di tengah-tengah kesulitan dan pergumulan-pergumulan kehidupan anak-anak-Mu. Biarlah kiranya Tuhan, jangan biarkan kebahagiaan-kebahagiaan semu membuat hati kami jauh dari Engkau. Tetapi biarlah kiranya Tuhan sekali lagi memberikan pencerahan-pencerahan bagi kami, untuk kami dapat semakin bergantung, agar iman kami semakin tertuju dan dimurnikan untuk iman kami kepada Yesus Kristus yang hidup. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama-sama. Amin. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan. Ajaib benar anugerah